Ini ada kejadian apa sih? Jam 22 malam di salah satu restoran. Ada yang kelaparan, ada yang keletihan. Terus ada pesanan. Semestinya menggembirakan. Tapi belakangan justru jadi benturan. Ke polisi saling bikin laporan. Lalu siapa korbannya? Ada pemilik restoran, ada karyawan restoran, dan ada tamu restoran. Ada satu lagi korbannya. Siapa? Mumet ya, pusing jadi polisi. Menerima laporan salah, menolak laporan juga beresiko jadi sasaran sumpah serapah. Padahal Polri itu dilarang loh untuk menolak laporan masyarakat dari siapapun. Kalau ada polisi yang berani-beraninya menolak laporan, itu bakal kena masalah terkait dengan kode etik profesi Polri. Tapi kalau menerima laporan, juga belakangan ini bisa saja polisi dianggap seolah melakukan miscarriage of justice, proses penegakan hukum yang serampangan, yang kebablasan, yang overdosis, yang justru tidak mendekatkan publik pada keadilan. Dan itu yang terjadi ketika ada kemelut atau ada konflik antara dua pihak, yaitu Nabila O'Brien selaku pemilik restoran dan Zendy Kusuma berikut istrinya yaitu Evi Santi Rahayu selaku konsumen di restoran itu. Tapi saya harus buru-buru mengatakan alhamdulillah, saya gembira, saya bersyukur bahwa ternyata masalah dua pihak ini tidak berlanjut ke ranah pidana. Tidak sampai mengirim siapapun ke penjara. Damai, sentosa berkat jasa kepolisian. Insan Tribrata dapat jempol 2. Tapi kita flashback sedikit ya. Bagi saya kedua belah pihak ini awalnya sempat sama-sama mengklaim sebagai korban. Nabila menyebut dirinya sebagai pemilik restoran yang sudah menjadi korban pencurian. Sementara Zendy Kusuma dan istrinya Evi Santi Rahayu juga beranggapan bahwa mereka adalah korban, ya katakanlah korban pencemaran nama baik. Kedua pihak sama-sama mengklaim sebagai korban. Saya sekonyong-konyong teringat istilah dalam psikologi yaitu ironi viktimisasi. Bahwa orang-orang yang barangkali punya kesadaran sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan kekhilafan, tapi sulit untuk memberikan pengakuan. Karena ini menyangkut martabat, menyangkut kehormatan. Sehingga alih-alih mengajukan perdobatan atau menunjukkan sikap rendah diri dengan mengakui bahwa saya salah, saya khilaf, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya, alih-alih melakukan itu justru memposisikan diri masing-masing seolah mereka adalah korban. Jadi saya adalah korban, pihak sana, pihak seberang adalah pelaku yang sudah membuat saya dirugikan, diciderai dan semacamnya. Ironi viktimisasi semacam ini memang akan bisa berujung pada situasi ketika kedua belah pihak akhirnya saling lapor ke polisi. Kita ingin tafsirkan apa? Kalau kedua belah pihak sama-sama melapor ke polisi, kita tafsirkan secara positif, ini indikasi masyarakat sudah melek hukum. Daripada mereka main saling aksi main hakim sendiri, pukul-pukulan sendiri, mereka pilih untuk membawa masalah mereka ke ranah hukum, ke kepolisian. Itu tafsiran yang positif. Tapi tafsiran yang negatif justru pada saat yang sama kita bisa katakan kalau kedua belah pihak pada kasus apapun dikit-dikit bawa laporan ke polisi, dikit-dikit mengeluh kesah bahwa saya adalah korban ke polisi, ini mengindikasikan di kalangan masyarakat sendiri sesungguhnya tidak ada resiliensi. Tidak ada ketangguhan untuk mencoba mengatasi pertikaian dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Padahal konon, ya paling tidak di buku-buku tertulis bahwa masyarakat kita ini dikenal sebagai masyarakat yang mengedepankan jiwa kekeluargaan. Sehingga ketika ada pertikaian, ada perasaan yang tidak saling menyenangkan satu sama lain, mekanisme penyelesaian secara kekeluargaan itu yang diandalkan. Wah, sekian banyak suku kita, dari Sabang sampai Merauke, punya sebutan untuk penyelesaian kekeluargaan ini. Nah, kalau sekali lagi ternyata cara-cara lokal, cara-cara alami oleh sesama anggota masyarakat itu mudah sekali untuk dinihilkan, dan sebagai gantinya masyarakat yang berkonflik cepat sekali membawa masalah mereka ke kepolisian, ini sekali lagi
boleh jadi merupakan tanda-tanda bahwa ada kerapuhan yang luar biasa, ada kegagalan masyarakat untuk menyelesaikan gontok-gontokan di antara mereka tanpa melibatkan negara. Jadi sedikit-sedikit harus mendatangkan polisi, sedikit-sedikit harus menghadirkan negara, sedikit-sedikit harus lapor ke Pak Prabowo, sedikit-sedikit harus meneriakkan masalah mereka ke Komisi 3 DPR. Semacam itulah. Tapi terlepas apapun, tafsiran mau positifkah, tafsiran mau negatifkah, kepada siapa kita berpihak, kepada pemilik restorankah atau kepada konsumenkah, yang jelas sekali lagi saya memilih untuk memberikan apresiasi kepada polisi yang sudah mengambil prakarsa untuk memediasi kedua belah pihak. Jadi dalam perseteruan antara pemilik restoran dengan konsumen restoran itu sesungguhnya korbannya ada 3 ya. Bukan hanya tadi saya katakan masing-masing pihak mengklaim diri mereka sebagai korban, tapi pihak kepolisian pun kalau gagal menangani masalah ini secara tepat, maka polisi juga bisa jadi korban. Korban tanda petik, korban hina-hina oleh masyarakat, korban anggapan bahwa polisi sudah memanfaatkan masalah masyarakat untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Nah, kalau kemudian polisi sudah salah melangkah semacam itu, pertanyaannya ini akibat apa ini? Apakah polisinya tidak cukup cakap alias incompetence? Atau polisi punya kepentingan-kepentingan di luar penegakan hukum? Bias, personal bias, konflik interest, semacam itu. Atau yang ketiga, ignorance, pada dasarnya polisi tidak peduli. Mau selesai seperti apa, kayak terserah, pokoknya terima saja laporannya. Atau yang keempat, error. Ya, namanya saja manusia ya. Tetap tidak ada polisi yang sempurna. Tidak ada aturan hukum yang paripurna. Jadi tetap saja kemungkinan ada hal yang meleset betapapun polisi sudah punya etikat baik menyelesaikan masalah antar masyarakat. 4 kemungkinan, tapi menurut saya kita simpan saja. Tidak terlalu penting bagi kita untuk mempersoalkan, karena faktanya sekali lagi Bareskrim Mabes Polri sudah berhasil mendamaikan kedua belah pihak semacam ini. Dengan 2 poin kesepakatan. 1, bahwa sepertinya kedua belah pihak sudah sama-sama saling memaafkan. Dan yang kedua, kedua belah pihak juga sepakat untuk tidak melanjutkan konflik mereka di media sosial. Dan sebagai gantinya, men-take down atau menghapus semua postingan mereka yang sempat mendidihkan suasana beberapa waktu lalu. Nah, sekarang saya keluar ya. Saya mau bicara secara umum. Dari sudut pandang psikologi ini, apa boleh buat ya, barangkali ini merupakan sebuah bumerang ketika kita memakai semboyan konsumen adalah raja, pembeli adalah raja. Kenapa? Secara umum kalau konsumen diberikan embel-embel semulia itu, saya khawatir di dalam diri konsumen akan ada arogansi. Perasaan bahwa saya lebih unggul, saya lebih superior daripada karyawan-karyawan yang bekerja di restoran. Atau juga barangkali ada narsisme bahwa ya saya memang menganggap diri saya ini patut untuk dicintai, patut untuk dihormati. Tidak ada pihak lain di muka bumi ini yang menurut saya lebih mempesona kecuali diri saya sendiri. Semacam itulah. Kombinasi antara arogansi dengan narsisme macam itu yang tidak tertutup kemungkinan membuat kenapa kemudian konsumen gampang meradang. Terutama pada menit-menit akhir sebelum toko atau restoran menutup layanan mereka. Saya ulang, terlebih dalam situasi ketika restoran atau toko menjelang tutup. Ini yang disebut sebagai last minute conflict, konflik detik-detik akhir. Jadi dari pihak restoran juga semestinya mawas diri. Apakah mereka masih sanggup untuk menerima konsumen, menerima pesanan, apalagi dalam jumlah banyak di menit-menit menjelang mereka tutup beroperasi. Ada restoran tenar yang berbagi cerita ke saya. Begini, di restoran itu seolah ada 2 kubu karyawan. Karyawan di depan yang langsung berurusan dengan konsumen, dengan tamu, dengan pelanggan, dan konsumen yang berada di belakang layar, berarti mengurusi dapur, mengurusi masalah kebersihan, dan sejenisnya. Karyawan yang berada di latar depan, mereka adalah wajahnya restoran, harus selalu tersenyum, tidak boleh menolak pesanan, tidak boleh terpancing marah, harus prima setiap saat.
prima setiap saat. Karena itu mandat dari pemilik restoran agar siapapun terpikat masuk dalam restoran dan mendatangkan keuntungan. Masuk akal? Dengan instruksi semacam itu, karyawan yang bekerja di latar depan memang akan katakanlah menerima segala macam pesanan, bahkan hingga di detik-detik genting sebelum restoran ditutup. Tapi sebaliknya nih, di belakang, di zona dapur, mereka merasa bahwa sekitar 30 atau 15 menit sebelum restoran stop beroperasi, semestinya tidak ada order yang baru. Semestinya tidak ada pesanan yang baru. Kenapa? Karena mereka sudah berpikir tentang bagaimana membersihkan perlengkapan dapur, menata kembali dapur, bersih-bersih, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada beda kepentingan antara karyawan di depan dengan karyawan di bagian belakang restoran. Jelas tidak ada aturan tentang berapa menit. Tetapi perbedaan kepentingan antara karyawan di depan dengan karyawan di belakang ini yang pada akhirnya bisa membuahkan konflik antara konsumen dengan restoran. Dari pihak belakang ingin segera rapi-rapi agar bisa pulang, sementara dari pihak depan ingin sesegera mungkin mendapatkan konsumen terus-menerus hingga detik terakhir. Nah, sayang kan, situasi yang semestinya bisa mutualistis, bisa saling menguntungkan, tapi justru jadi semrawut, tidak hanya antara konsumen dengan restoran, tapi di internal restoran pun ada potensi mereka bertikai satu sama lain. Situasinya jadi tidak menyenangkan. Karena itu, wahai saudara, kalau kita bersepakat bahwa kita adalah raja, konsumen adalah raja, maka semestinya sebagai raja kita juga punya kearifan, kebijaksanaan. Kapan gerangan, berapa banyak sesungguhnya pesanan yang ingin kita berikan kepada pihak restoran, terutama menjelang restoran akan menutup pintu gerbangnya. Salah penyikapan tidak hanya terkesan kita sebagai konsumen yang tidak tahu diri, tapi sadar tidak sadar boleh jadi kita akan memunculkan gesekan di depan dan di belakang restoran itu sendiri. Tapi coba bayangkan seandainya dua laporan ini sama-sama berlanjut sampai ke pengadilan. Laporan tentang pencuriannya, laporan tentang pencemaran nama baiknya sama-sama jadi perkara pidana. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau menurut saya begini, pencemaran nama baik ini tentu bagi Zendi dan Evi adalah persoalan yang penting, yang serius. Mereka ingin otoritas penegakan hukum menyelesaikan masalah mereka ini, memulihkan nama baik kembali. Tetapi tanpa maksud saya menomorduakan kasus yang satu ini, menurut saya yang harus didahulukan adalah terkait kasus pencuriannya. Pada akhirnya hakim sepakat tidak kalau peristiwa ini disebut sebagai pencurian. Hakim akan mengamini atau tidak sangkaannya Nabila O'Brien bahwa restorannya ternyata sudah mendapatkan perlakuan sedemikian rupa oleh konsumen-konsumennya. Kalau ternyata hakim mengetok palu, ya terbukti sah dan meyakinkan ini pencurian. Ada konsumen yang order makanan, marah, makanan dibawa, lalu tidak dibayar, ini pencurian. Kalau hakimnya mengatakan seperti itu, maka serta-merta sangkaan tentang pencemaran nama baiknya gugur. Ya, bagaimana mungkin dikatakan mencemarkan nama baik kalau hakim sudah memutus bahwa memang terbukti ini merupakan pencurian. Demikian pula sebaliknya. Kalau ternyata hakim, ini bukan pencurian, ini hanya kesalahpahaman. Misalnya nih, pokoknya hakim ingin mengatakan tidak terbukti bahwa ini merupakan pencurian, maka baru tuh berjalan proses persidangan terkait dengan dugaan pencemaran nama baiknya. Tinggal juga peruntungannya di tangan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak? Ketok palunya bagaimana? Apakah benar-benar pemilik restoran sudah mencemarkan nama baik atau tidak? Serahkan kepada hakim. Itu dia tahap demi tahap penyelesaian pidana atas dua laporan ini. Capek ya? Capek. Panjang-panjang. Tanpa kepastian pula. Karena itu memang tidak serta-merta kasus saling lapor, termasuk nih dalam kasus satu ini, dijadikan sebagai tanda petik ujian litigasi
sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Mediasi lebih jitu.